pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan administrasi perkantoran. Secara umum, surat bisa diartikan sebagai alat komunikasi tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, permintaan, laporan, maupun keputusan dari pihak satu ke pihak yang lain. Surat memiliki nilai penting karena menjadi bukti tertulis yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era modern sekalipun, surat masih tetap digunakan, baik dalam bentuk cetak maupun disimpan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menemui berbagai bentuk surat, mulai dari surat pribadi, surat resmi dari lembaga. Masing-masing surat memiliki ciri khas dan tujuan yang tertentu. Untuk lebih memahami perbedaannya, berikut penjelasan mengenai 3 jenis surat utama yang perlu kita ketahui. Surat pribadi ini mengajarkan kita pentingnya komunikasi tertulis yang jujur, sopan, dan memiliki sentuhan emosional dalam menyampaikan pesan. Jenis surat yang kedua adalah surat dinas atau yang sering kita sebut adalah surat resmi. Surat ini dibuat oleh lembaga, instansi pemerintah, organisasi, atau sekolah untuk menyampaikan informasi atau keputusan yang bersifat formal dan kedinasan. Dalam surat dinas, setiap bagian memiliki format yang baku. Misalnya ada kop surat sebagai identitas lembaga, nomor surat untuk pengarsipan, perihal yang menjelaskan maksud surat, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Bahasa yang digunakan juga harus baku, jelas, sopan, dan juga formal, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menunjukkan profesionalisme. Contoh dari surat resmi tersebut ada surat undangan rapat, surat tugas dari instansi, surat keputusan, surat edaran, dan surat permohonan izin. Surat dinas penting karena menjadi dokumen resmi yang bisa digunakan sebagai bukti administratif dan menunjukkan tanggung jawab lembaga pengirim. Dengan kata lain, surat dinas bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem birokrasi. Jenis surat yang 3 ada surat niaga atau sering disebut juga sebagai surat bisnis. Surat ini digunakan dalam kegiatan perdagangan dan kerjasama antara perusahaan, toko, atau individu yang bergerak di bidang bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan kerjasama, melakukan transaksi, atau menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Bahasa yang digunakan dalam surat niaga bersifat formal, jelas, dan persuasif, karena harus menarik perhatian penerima dan tetap juga profesional. Selain itu, surat niaga juga menuntut kejelasan data seperti adanya harga, jumlah barang, waktu pengiriman, atau syarat-syarat kerjasama. Contoh dari surat niaga antara lain ada surat penawaran barang, surat pemesanan, surat konfirmasi pesanan, surat tagihan, atau surat perjanjian kerjasama antara dua perusahaan. Surat niaga sangat penting karena membantu menjaga kepercayaan dan hubungan baik antara pihak penjual dan pembeli, serta menjadi bukti tertulis dalam setiap transaksi. Nah, selain ketiga jenis surat utama tadi, dalam praktik administrasi modern, surat juga bisa dibedakan berdasarkan sifat, isi, tujuan, dan media pengirimannya. Kalau kita lihat dari jenis sifatnya, surat dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada surat biasa, surat penting, dan juga surat rahasia. Surat biasa berisi hal-hal umum yang tidak terlalu berpengaruh besar, seperti surat pemberitahuan kegiatan. Sedangkan surat penting berisi informasi yang harus segera ditindaklanjuti, seperti surat keputusan atau surat perintah. Dan surat rahasia bersifat terbatas, hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya surat tentang mutasi pegawai atau perjanjian kerjasama rahasia. Jika dilihat dari jenis isinya, surat bisa dibedakan menjadi berbagai macam, misalnya ada surat undangan, surat laporan, surat pemberitahuan, surat perintah, dan surat pernyataan. Setiap jenis surat memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk mengundang seseorang, ada yang digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan, dan ada juga yang digunakan untuk menyatakan sikap atau keputusan secara resmi. Berdasarkan tujuannya, surat dapat kita bagi lagi menjadi surat permintaan, surat penawaran, surat perjanjian, surat teguran, atau surat ucapan terima kasih. Pembagian ini menunjukkan bahwa surat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan maksud tertentu dalam komunikasi antara individu atau antar instansi. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari media pengirimannya, surat juga mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Kalau dahulu surat dikirim secara manual menggunakan kertas, amplop, dan perangko melalui kantor pos, tapi sekarang surat juga bisa dikirim secara digital melalui email atau sistem elektronik yang jauh lebih cepat dan juga efisien. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa surat memiliki banyak jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan, fungsi, dan konteks penggunaannya.
Surat pribadi digunakan untuk urusan personal, surat dinas digunakan untuk urusan formal dan kelembagaan, sedangkan surat niaga digunakan untuk urusan bisnis dan kerjasama ekonomi. Dengan memahami berbagai jenis surat, kita bisa menulis surat dengan lebih tepat dan profesional, baik di dunia pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis surat. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.